Festival Film Cannes ke-77 dimulai pada 14 Mei dan berlangsung hingga akhir minggu. Festival ini telah berlangsung dan membuat heboh media sosial dengan para selebriti yang membawakan fashion mereka ke red carpet. Festival film yang diidam-idamkan ini dikenal menampilkan sinema terbaik dari seluruh dunia yang bersaing dalam berbagai kategori, termasuk penghargaan bergengsi Palme d'Or. Selama bertahun-tahun, sinema India sendiri telah memperkuat posisinya di festival tersebut. Pada tahun 1946, Nica Nagar karya Citan Anand menjadi film India pertama yang memenangkan penghargaan Grand Prix du Festival International du Film. Diikuti oleh Do Biga Zamin karya Bimal Roy yang memenangkan Prix Awards pada tahun 1954. Dan 2 tahun kemudian, Pater Panchali karya Satyajit Ray menangkan penghargaan dokumen manusia terbaik di festival tersebut. Juga di masa lalu, talenta India mulai dari Nandita Das, Vidya Balan, Shekhar Kapoor, Sharmila Tagore, Priyanka Chopra, Arundhati Roy dan Deepika Padukone pernah menjabat sebagai anggota juri Cannes. Faktanya Lagan karya Ashutosh Gowarikar ditayangkan perdana di Cannes pada tahun 2002. Sementara Nawazuddin Siddiqui mendapatkan tepuk tangan meriah atas penampilannya di Manto pada tahun 2018. 2 tahun lalu, film dokumenter All That Breathes juga memenangkan penghargaan. Dan tahun ini ada beberapa film asal India yang bersaing di Festival Film Cannes di berbagai kategori. Oleh karena itu, tahun ini representasi orang India di karpet merah Cannes sangat banyak guys, mulai dari aktor dan pembuat film hingga influencer media sosial. Dan berikut informasi selengkapnya. Festival Cannes tidak selamanya harus modern, nyentrik, dan aneh ya guys. Lihatlah Preity Zinta yang hadir di hari-hari terakhir Cannes sebelum penutupan. Dia satu-satunya aktris yang memakai sari dari Bollywood. Meskipun sarinya mirip-mirip yang pernah dipakai Kajol ya, tapi India pasti bangga banget Preity Zinta membawa sari modern ke festival dunia seperti ini. Di sementara artis-artis Bollywood lainnya bersaing dengan pakaian-pakaian yang kebarat-baratan. Ini identitas asli India ya. Tapi guys, apa yang salah di sini? Preity Zinta malah dihujat oleh netizen India karena logat atau aksennya loh. Ya, Preity Zinta memakai aksen bule yang membuat netizen India marah. Kok netizen India tidak tahu ya kalau Preity Zinta bersuamikan Inggris, apalagi tinggal di Amerika kan? Kata netizen yang satu mengenakan sari yang melambangkan keaslian India, tetapi aksennya. Yang lain menulis, saya bingung mengapa orang India mengubah aksen mereka ketika berada di negeri asing. Ini terlihat tidak jujur, mengapa mereka tidak dapat mempertahankan jati diri mereka yang sebenarnya. Nah, India memang gitu ya guys, mereka dimanapun berada harus menjunjung tinggi ibu pertiwi mereka. Nah, Indonesia sendiri semakin bule semakin dipuja ya. Katro nggak sih menurut kalian guys? Biasa hadir di Festival Film Cannes selama 2 dekade terakhir, Aishwarya memulai debutnya di edisi 2024 dalam balutan gaun monokrom yang dihiasi elemen metalik 3D dan aksen emas karya Falguni Shen Peacock. Dalam penampilan keduanya di Festival Film Cannes 2024, Aishwarya Rai Bachchan mengenakan gaun berkilau berwarna biru dan perak karya duo desainer Falguni Shen Peacock. Guys, 2 gaun Aishwarya ini disebut desain mirip kue ulang tahun dan hiasan Natal nih. Tapi kalau Mimin pikir-pikir lagi ya, misalnya Aish memakai sari seperti Preity, Aishwarya mungkin tidak bakal mencuri perhatian kali ya. Di sementara Aishwarya adalah pemain lama di festival ini kan. Jadi ya biasa-biasa saja bagi Aish akan menjadi masalah baginya. Tapi kalau boleh saran saja nih guys, warna dan bahan gaun Aishwarya harusnya jangan pilih warna dan motif murahan ya. Bajunya sangat bagus tetapi terkesan sangat murah di badan Aish. Mimin ingat sejak gaun ikan Aish beberapa tahun lalu itu terlihat murah dan setelahnya gaun Cannes-nya semakin turun kualitasnya. Beda dengan gaun Cinderella ini, walaupun cuma rambut lurus, gaun itu sangatlah mahal terlihat di badan Aish. Atau gaun sederhana yang berwarna merah ini, walaupun gaunnya tidak mencuri perhatian, tetapi dominan cantiknya membuat penampilannya tidak bakal terlupakan.
Diva Bollywood Kiara Advani tampil untuk pertama kalinya di French Riviera dengan gaun satin punggung crepe gading dari desainer Prabal Gurung. Di hari kedua katanya Kiara sangat mencuri perhatian dengan gaun Blackpink-nya ini. Ini saat Kiara berada di event Women in Cinema di festival itu guys. Ya sama dengan Preity Zinta, Kiara Advani juga dihujat netizen India karena memakai aksen Inggris nih. Nah kalau yang ini yang dihujat emang sepatutnya tuh guys. Kiara tinggal di India, suaminya juga orang India. Memakai bahasa Inggris memang terdengar seperti menodai negaranya sendiri. Anehnya ketika Kiara banyak dihujat, dia membalas hujatan itu di media sosialnya. Sindirnya jadilah gadis yang menyukai gadis lain. Mengatakan bahwa rambutnya tampak menakjubkan dan mendorong wanita lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan impian mereka, tulis Kiara. Kiara tinggal mengaku salah, kenapa sih Neng? Daripada jadi musuh satu India lagi kan? Udah baik loh karirmu tidak ada yang protes meskipun kamu adalah lahiran nepotisme juga ya. Guys, Mimin agak bingung kenapa si Urvashi Rutila ini maksa banget hadir di festival-festival besar dunia. Ya oke lah dia salah satu ex Miss Universe dengan banyak follower, tapi Mimin belum menemukan satu prestasi Urvi di Bollywood maupun Hollywood nih. Udah gitu guys, dia selalu coba tampil heboh di Cannes lagi. Ingatkan dia pernah mengulang lipstick ungu Aishwarya red carpet ini. Sampai belum kapok ia dipanggil Aishwarya oleh media asing. Tahun lalu juga kalung bentuk kadalnya ini bikin heboh dan 2024 lagi dia memakai kalung kadal beda model. Kalung ikan menari Urvashi menyebutnya ini dipakainya saat dia menghiasi pemutaran film Emilia Perez. Sementara di siang harinya ia memakai gaun pink berbulu besar ini. Sementara itu yang lebih mencuri perhatian menurut Mimin ada aktris dan penyanyi Dipti Shadwani yang melakukan debutnya di Cannes 2024 dengan gaun oranye mencoloknya ini dengan ekor panjang pada upacara pembukaan Cannes. Ini mah benar bikin heboh guys. Pemilihan gaunnya benar-benar tidak nanggung. Cocok untuk Aishwarya nih kalau begini modelnya kali ya. Tidak hanya itu, Dipti Shadwani menjadi pusat perhatian semua mata saat ia menghadiri pemutaran film berdalam gaun strapless neon. Walaupun Mimin gak kenal wanita satu ini, tapi jempol Mimin empat-empatnya untuk dia deh. Dan ini adalah gaun ketiganya. Wah, silakan kalian nilai sendiri ya. Berikut adalah aktor-aktor India yang kurang terkenal yang menghiasi red carpet Cannes 2024. Pengecualian untuk yang pertama ada Naseeruddin Shah dan Ratna Pataksha berjalan di karpet merah Festival Film Cannes ke-77 untuk pemutaran film ikonik Syam Benegal yang berjudul Mantan. Kemudian Chaya Kadam, aktris yang lagi naik daun ini, salah satu filmnya masuk nominasi utama di Festival Cannes. Moga menang ya mama-mama ini guys. Ada Shahana Goswami yang hadir untuk pemutaran filmnya Santosh dengan mengenakan busana Abu Jani Sandip Khosla. Anasuya Sengupta dan Omar Shetty menghiasi karpet Cannes untuk menghadiri pemutaran film mereka yang bertajuk The Shameless. Shobita Dulipala memulai debutnya di Festival Film Cannes tahun ini dengan gaun bodycon emas berkilauan. Bodinya number one banget ya. Lanjut setelah mengesankan penonton dengan penampilannya dalam Hiramandi karya Sanji Lila Bansali, Tahasya melakukan debutnya penugai di Festival Cannes tahun ini. Penyanyi Sunanda Sharma berjalan di karpet merah Cannes dengan setelan anarkali berwarna gading yang elegan. Konten kreator dan pengusaha kecantikan Dipa Khosla menghadiri Festival Film Cannes ke-77 dengan mengenakan bodycon dress berwarna putih karya Georges Hobeika. Bukan yang terakhir, bintang media sosial Masum Minawala Mehta dengan bangga memamerkan perut buncitnya dalam balutan gaun merah tua karya Amit Agarwal. Info terakhir guys, ada beberapa film India mungkin kalian tidak pernah dengar sebelumnya masuk ke dalam nominasi Cannes tahun ini loh. Pertama ada film All We Imagine As Like karya Payal Kapadia telah mengharumkan nama negara dengan menjadi film India pertama yang diputar di kompetisi utama Cannes dalam 30 tahun setelah film Shwaham karya Saji N. Karun tahun 94. Ceritanya berkisah dua perawat yang tinggal bersama di Mumbai saat mereka memulai perjalanan untuk menemukan ruang agar keinginan mereka terwujud.
Film fitur debut Sandia Suri berjudul Santosh berhasil masuk ke bagian tidak pasti di Festival Cannes. Bagian ini sejajar dengan Palme d'Or, orientasi film-film dengan gaya yang tidak biasa dan cerita non-tradisional. Film Santosh menceritakan kisah kesedihan seorang wanita yang baru saja menjanda dan mewarisi pekerjaan mendiang suaminya sebagai polisi di daerah pedesaan di negara tersebut. Ketiga ada In Retreat, karya debutan Maisam Ali, menjadi sutradara India pertama yang menayangkan perdana film di bagian Asid di Cannes. Film ini berkisah seorang pria yang kembali ke kampung halamannya di Ladakh setelah bertahun-tahun dan harus bergulat dengan perasaan memiliki dan tidak memiliki tempat yang dulunya adalah rumahnya. Keempat ada film paling rekomen banget guys, Sister Midnight yang dibintangi oleh Radhika Apte. Berkisah seorang pengantin baru yang harus menjalani banyak aspek perjodohan di sebuah kota kecil. Film ini akan tayang perdana di bagian Director Fortnight di festival tersebut. Entry lain di bagian unsur regard di Cannes The Shameless adalah kisah India yang diceritakan oleh sutradara Bulgaria Konstantin Bojanov. Film menampilkan campuran aktor India dan Nepal sebagai pemerannya. Kisahnya bercerita dua wanita yang ikatannya berkembang menjadi romansa terlarang, memaksa mereka pada perjalanan untuk mencoba melarikan diri dari keadaan lesbinya. Kelima ada film pendek Chidananda Naik, Sunflowers Were the First to Know, akan bersaing di bagian La Cinef di Cannes dan merupakan satu-satunya film India yang memenuhi syarat untuk itu. Ceritanya tentang seorang wanita tua yang mencuri ayam jantan di desa, menyebabkan kekacauan di masyarakat dan membuat keluarganya diasingkan. Terakhir ada film Hindi asal Assam yang berjudul Cookie, menceritakan trauma seorang remaja korban pemerkosaan berusia 16 tahun yang merasa dikecewakan oleh sistem peradilan yang gagal memberikan keadilan baginya. Disutradarai oleh Pranab J. Deka, film ini juga memberikan wawasan tentang budaya daerah. Nah itu saja guys info tentang Cannes 2024 kali ini. Semoga tahun depan banyak yang bikin heboh ya.